mau ngasih HP depan aku yang nonton sendiri gitu kan. Sampai ke 4 video aku habis gitu, dari menit awal sampai menit akhir gitu. Hai, kembali lagi dengan aku Mega. Nah, sesuai janji aku tadi, di video ini aku mau buat video tentang pengalaman aku. Nah, sebelumnya aku mau ngenalin diri dulu. Nama aku Mega Putri, umur aku 22 tahun. Aku asli Aceh. Aku mahasiswa di Universitas Teguh Umar di Aceh Barat, Melabuh. Aku sekarang semester 8. Sebenarnya aku ingin buat video ini di 200 subscriber nanti, tapi aku ingin menceritakan pengalaman ini ya, pengalaman yang benar-benar aku dapatkan 100 subscriber aku tuh dalam waktu 1 minggu. Nah, aku mau ceritain sama kalian ya, biar sebenarnya bukan untuk apa, untuk aku juga, sebenarnya untuk diri aku juga, untuk aku biar lebih semakin semangat gitu ya. Jadi aku sebelumnya mau ngasih tahu dulu, aku juga punya channel YouTube yang sebelumnya itu namanya Mega Putri juga, tetapi di situ aku nggak ngupload yang seperti sekarang. Aku ngupload kayak hal yang pribadi, perjalanan pribadi gitu, bisa jalan-jalan sama keponakan gitu aja. Nah, aku punya keinginan buat nge-YouTube itu udah dari lama ya, cuman nggak jalankan niat aku tuh. Jadi gini, aku nih pribadinya yang gugup sebenarnya ngomong depan orang. Memang aku orangnya ceplos-ceplos gitu kan, tapi pada saat hal yang dibutuhkan, misalnya kayak di kampus tuh kita harus presentasi gitu kan, itu aku gugup, itu aku gak go ya, demam panggung gitu. Nah jadi ya setiap orang kan pasti beda-beda ya cara belajarnya, cara aku milih ya cara kayak gini. Nah teman-teman, tapi sekarang aku udah merasain feedback untuk aku ya, aku ngerasa nggak terlalu gugup lagi. Sebenarnya bukan gara-gara aku pertama nge-YouTube aku langsung bisa berubah, enggak. Nah YouTube ini aku jadiin wadah aku untuk belajar juga gitu. Nah pertama aku coba dengan ini, aku kan ada join member Nu Amorea. Nah di situ aku benar-benar untuk pertama kalinya aku ngomong di depan orang yang benar, walaupun dia aku kenal, tapi benar-benar buat aku kayak ngerasanya tuh deg-degan gitu. Terus akhirnya aku minta ke leader aku, Kak boleh nggak kalau misalnya Mega buat home sharing di rumah gitu. Akhirnya itu untuk pertama kali aku ngundang orang, terus aku ngomong ngejelasin ya, kita jadi leader ya, kita ngejelasin gitu kan. Itu pertama kali aku benar-benar ngerasa aku malah untuk diri sendiri gitu, ini kenapa ya gitu, kok aku gini gugup, padahal aku kalau ngomong sama orang tuh bisa, terus kalau ngerti itu juga aku lancar apa yang aku mau sampein gitu. Aku nggak mau yang kayak gitu, aku nggak mau yang di zona itu terus gitu, aku mau berubah gitu kan. Nah akhirnya aku mulai sering buat acara kayak gitu untuk ngomong depan. Akhirnya pas aku buat ya yang di member ini, itu benar-benar aku rasain aku ngomong di depan ibu-ibu gitu, ibu-ibu. Terus itu yang pertama kali aku ngerasain ya, pertama deg-degan, cuman rasaku kalau makin diseringin, diulang-ulang terus itu akan terbiasa ya kan. Aku hobinya tuh suka ngedit gitu, apa yang aku tahu, apa yang nggak aku tahu aku belajar gitu. Terus ya aku ya udah kepikiran aja, kenapa aku nggak buat channel baru gitu ya, karena aku kan takut tuh channel yang lama tuh rupanya nanti kayak banyak aturan yang aku ubah-ubah gitu, nanti udah aku setting gitu kan, nggak tahu nanti nggak bisa gitu. Ya udahlah, akhirnya aku buat email baru, terus aku buat channel baru, mulai yang baru lagi dengan nol gitu. Tapi aku mulai yang nol ini gini ceritanya ya, ini sebelumnya aku minta maaf dulu nih, karena aku banyak cerita yang mungkin ya bertele-tele gitu, tapi ya kayak gitu. Nah aku akhirnya ngerasain feedback aku dari aku sering untuk ngejelasin di bisnis itu, aku ngerasain
dan aku masih mau mantapkan diri aku gitu, mau sering ngomong karena aku kayak belepotan gitu loh bahasanya. Misal kayak aku mau ngucapin ini terus kayak terbilang yang lain gitu loh, pemahamannya nanti orang tuh yang kalau nggak kena aku ya salah gitu. Jadi aku mau sering ngomong aja, jadi aku pakai wadah YouTube ini ya untuk aku sering ngomong gitu, biar aku terbiasa ngomong gitu loh, terbiasa ngomong untuk fokus gitu. Maksudnya gini, terbiasa ngomong yang serius gitu. Mungkin yang aku cepat ceplos ya aku cepat ceplos aja gitu ya, makanya aku lancar gitu karena apa yang nggak aku pikirkan gitu kan. Tapi kalau ngomong serius ini kan kita harus mikir dulu nih, jadi itulah yang mau aku biasain gitu. Dan juga aku mau manfaatkan biar paket data aku nih nggak terbuang sia-sia gitu loh. Langsung aja kita ke cerita pertama, jangan bosen ya kalian dengarnya. Nah teman-teman, jadi aku tuh pertama kali tuh ikut panduan Creator Academy ya. Jadi aku kayak ikut gitu, terus di panduan Academy itu ada semua penjelasannya gitu, dari tugas 1 sampai tugas 11. Jadi dari tugas 1 sampai tugas 11 gitu kita ikutin tuh panduannya, kita baca, terus di akhirnya tuh nanti ada kuis kayak gitu, ada tugas kayak latihan gitu. Kalau misalnya kita lulus, nanti memang keluar tuh kalau nilai kita cukupi, terus dibuat di situ lulus, terus kita dapat kayak sertifikat gitu kan. Nah aku udah baca hampir semua, aku ikut panduannya. Nah aku juga bukan itu aja, aku juga ikut lihat dan belajar dari youtuber sebelumnya. Misalnya nih kayak cara buat thumbnail tuh gimana sih gitu, terus buat banner tuh gimana sih gitu, terus untuk pilih musik biar nggak copyright itu gimana sih. Jadi aku juga lihat juga cara-cara dari youtuber sebelumnya gitu. Pokoknya aku tuh kasih tahu di YouTube tuh apa yang aku belajar pertama. Jadi aku langsung nge-record ya kan, langsung aku jadiin konten gitu. Jadi biar sama-sama kalian lihat proses aku belajar gitu. Memang bukan tujuan aku untuk ngajari orang, enggak gitu. Ya saling membagi pengalaman gitu kan. Kalau misalnya dibilang kenapa nggak ngevlog aja, ngevlog hari-hari, ya kayak mana mau ngevlog apa, aku juga yang nggak suka kayak gitu. Dan gimana ya kita bilang, ya kayak gitulah, baikin aja. Jadi aku udah tulis di sini. Nah pertama itu awal buat channel baru 17 Desember 2019. Nah, akhirnya aku ngupload lah, karena aku kira udah ngedit untuk Instagram, ya udah upload aja di YouTube ya kan. Akhirnya aku upload juga di YouTube, rupanya kena copyright. Akhirnya aku kena copyright, ya udah aku hapus 2 video itu. Akhirnya awal upload video di tanggal 24 Desember 2019 itu masih ada dengan viewersnya 264 ya. Aku benar-benar wow gitu. Yang misalnya yang kita ikut panduan selama ini, yang kita belajar itu nggak ada sia-sia gitu kan. Akhirnya aku ngupload lah video di tanggal 26 Desember lagi, itu dengan viewersnya 155. Nah video ketiga aku itu aku uploadnya di tanggal 30 Desember 2019, dan ini benar-benar aku nggak nyangka. Semalam aku cek itu dengan viewersnya 10.986. Dan video keempat aku upload itu 3 Januari 2020. Itu hanya 4 video aku upload dari bulan Desember ke Januari. Akhirnya aku nggak upload lagi karena aku lagi sibuk skripsian waktu itu. Baru awal upload video itu aku langsung buat link YouTube aku tuh di bio Instagram aku gitu loh. Nah setelah itu aku iseng
aku iseng cek ya kan, aku iseng cek YouTube aku, dan itu ada videonya. Aku cek ternyata tembus 1000 viewers, dan itu benar-benar real pertama kali dalam hidup aku dapat viewers kayak gitu. Maksudnya dari aku upload di Instagram, di Facebook kayak gitu nggak pernah. Itulah pertama kali aku dapat di YouTube itu. Ya seneng lah. 2 hari sekali itu kayak aku ngecek itu, dan ternyata masih makin naik. Yang kedua aku cek tuh kalau nggak salah aku 5.000 gitu. Terus akhirnya yang ketiga aku cek itu kayak udah 7.000. Akhirnya pas udah 7.000 tuh aku bilang kayak ini, ih sayang banget ya orang mampir di channel aku, nanti dilihatnya aku terakhir ngupload bulan 1 ya, orang mana mau subscribe punya aku gitu, mana mau orang mampir, dikirain pasti aku nggak aktif lagi gitu. Aku aktif lagi seminggu yang lalu, itu di tanggal 6 April, itu di video di pertama aku ya, video pertama aku aktif lagi. Nah, yang aku mau cerita sama kalian di sini, memang di email itu dihitungnya ya dari awal ya, dari awal aku buat sampai petanggal 19 April aku 100 subscriber ya. Itu dari Desember sampai April, 19 April ini aku 100 subscriber. Tapi yang aku mau share sama kalian ini bukan itu. Yang aku mau share, aku benar-benar dapat real 100 subscriber itu dalam seminggu ya. Nah, karena aku udah ada duluan 50 orang gitu, terus ditambah lagi 50, makanya aku dapat duluan gitu. Tapi sebenarnya ya kayak gitu, aku mau kasih nampak sama kalian, aku mau kasih cerita sama kalian itu. Nah, yang aku lakuin pertama itu aku sesuaikan judulku aku samain nanti judul kayak apa ya, kayak SEO gitu ya namanya. Pokoknya aku nggak terlalu tahu juga itu. Pokoknya pengalaman aku tuh judul di deskripsi sama tag itu aku benar-benar kuatkan gitu. Misal di judulnya itu apa gitu, terus di tagnya juga aku sesuaiin gitu. Terus aku pakai cara Bang Den apa ya nama channelnya, nanti aku kasih nampak ya di layar YouTube Bang Den itu. Jadi katanya tuh pakai tat body gitu biar nampak tag yang kita gunain itu peringkatnya itu kayak mana, kuat enggak gitu kan. Akhirnya aku selalu pakai di situ di tab body aku pakai tag yang di situ. Nah, cara aku lakuin itu adalah aku nge-share ke sosial media aku punya gitu. Terus aku minta bantu kawan gitu, bantu subscribe, bantu nonton kayak gitu kan. Paling aku suruh nonton, please bantu aku nonton 16 detik kayak gitu, jangan di skip tapi ya kayak gitu. Terus aku share ke Facebook kayak gitu kan, aku share ke Facebook. Akhirnya saudara-saudara aku kayak ngebantu juga gitu. Bisa aku bilang 60 di awal itu memang teman-teman aku dan keluarga aku gitu. Selain itu kayak ada open chat kayak gitu tentang YouTuber forum. Nah, aku masuk di grup itu, aku banyak grup itu. Aku pernah juga ngelakuin sub for sub ya. Nah, itu aku belum terlalu ngerti juga dulu ya. Jadi aku ngelakuin sub for sub gitu kan. Sebenarnya itu nggak ada ngaruhnya untuk ke depan, karena ya hanya itu aja. For sub itu hanya ngaruhnya itu pas ya awal dia nonton aja, ke depan kan enggak. Sebenarnya YouTube kan nyarinya yang kayak gini, yang misalnya dia nonton selalu loh, dia subscribe tuh karena emang kebutuhan dia gitu kan, emang keinginan dia sendiri, nggak terpaksa kayak gitu loh. Dah aku juga ngelakuin sub for sub gitu kan, ya cuma kayak gitu aja. Akhirnya aku nemu lah grup lain yang bener-bener kayak nggak ngebolehin sub for sub gitu loh.
masuk di grup ini kamu harus ikutin aturan-aturan grup ini, kamu baca dulu rulesnya. Jadi aku kayak ada link gitu, daftar gitu kan. Terus diminta nama channel, nomor HP, terus kayak diminta video yang paling banyak yang nonton video kamu tuh yang mana gitu. Itu kalau nggak salah YouTuber Academy, link YouTuber Academy. Nah akhirnya udah siap, aku masukin lah aku share ke grup itu, bahwa aku kasih tahu sama adminnya bahwa aku udah ngelakuin lulus pertama. Dan lulus kedua itu kalau misalnya kita mau nge-share link, kita harus taruh dulu deskripsi sedikit penjelasan gitu, baru kalau misalnya kita nggak ngikut lulusnya, kita akan dikeluarkan di grup line chat itu. Nah akhirnya aku juga ikut cara apa ya Bang, aku lupa namanya, Bang Gondrong ya kalau nggak salah, maaf ya Bang kalau salah. Cuman nanti aku kasih nampak linknya, channelnya. Jadi dari abang tuh pengalaman abang tuh juga kasih tahu kalau dia tuh, kita tuh sering aktif gitu, kita komen-komen di di channel-channel baru juga, YouTuber baru juga gitu. Tapi ganti kalian komen, jangan balik dong ini, jangan gitu-gitu, tapi kayak memang benar-benar kayak kita tuh ya aktif aja gitu, dia pasti nge-subscribe balik gitu. Ya aku ngerasain banget dari itu, dari cara abang ini ya, masa ya naik ya subscriber aku, benar-benar aku bilang 1 minggu jadwal aku naik 100, yang udah 161 gitu. Mau bilang sama kalian, pokoknya kalian jangan takut, mulai aja gitu kan, mulai aja, karena aku emang tujuan aku ya untuk aku gitu, untuk aku belajar, biar aku sering ngomong ya nggak belepotan lagi. YouTube ini jadi wadah untuk aku belajar, untuk terus sering ngomong, terus biar percaya diri, karena aku ke depannya ada seminar hasil, terus ada sidang ya kan, skripsi. Terus aku juga mau pakai untuk aku nanti kerja, jadi biar lebih pede gitu kan, jadi belajar aja. Jadi kalau misalnya aku banyak salah ya kalian maklumin. Aku di sini benar-benar nampain sama kalian itu, kayak misalnya aku buat banner ya, aku baru belajar gitu kan, aku langsung buat nih bannernya, terus aku sambil ngerekam gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kurang-kurangnya ya aku minta maaf sebesar-besarnya, kalau ada salah juga aku minta maaf gitu. Dan terima kasih banyak buat teman-teman aku yang selalu ngedukung aku, yang nge-like video aku, yang nonton 2 menit video aku, yang nge-subscribe gitu, yang nge-share ke teman-teman yang lain gitu. Nah awal video aku itu bener-bener nggak, sebelum ada yang nonton, kayak aku di kampus nih ceritanya, aku mau cerita sedikit yang ini ya. Aku ini sampai sekarang aku ingat kali orang-orangnya tuh, teman-teman di kampus aku mintain HP, kan lagi duduk di wifi nih kan, duduk di wifi gitu kan, terus aku mintain HP, kayak misalnya Arobi, Salman, Arifa Izin, terus ada siapa ya, Maulianda, terus Bima, terus Yuyun, terus Lina, Sri, Ahmad Fadli, terus siapa ya, rame pokoknya yang lagi duduk kami ngumpul ulul gitu. Terus kayak juga siapa ya, Wi, Jufrisal, pokoknya semua teman-teman aku ya, yang teman-teman aku yang orang tuh bilang kayak ini, Meg, untuk apa kami nonton nih, kami nggak perlu, kami gaming orangnya anak laki. Ih nggak apa-apa, bantu aku ya, aku bilang kali ini aja, nanti kalau dapat uang kasih apa buat kami, bilang kayak gitu kan. Terus bilang kayak ini, kalian doain aja ya, kalau misalnya nanti aku mana tahu dapat rezeki dari YouTube, gue bilang aku bakal ngajak kalian bakar-bakar ya, kayak gitu. Cuma aku nggak janji nih, aku pokoknya ingat kayak gitu, gue bilang. Kalau janji kan jadi hutang, jadi pokoknya aku akan ingat selalu orang-orangnya, aku bilang kan. Nah, jadi kalian nggak usah nonton, biar aku aja yang nonton. Dia aku ambil HP orang tuh, itu sih yang aku terima kasih. Jadi orang tuh kan, kita kalau duduk pasti suka sama HP juga kan, suka lali sama HP gitu, tapi orang ini mau ngasih HP depan aku yang nonton sendiri gitu kan, sampai ke 4 video aku habis gitu, dari
menit awal sampai menit akhir gitu. Aku mintain HP-nya kayak gitu kan. Pokoknya siapa ada nampak HP, kalau nggak paling kalau dia misalnya ngasih ya 15 detik aja aku nonton, terus aku like, terus aku subscribe, aku bilang gitu kan. Udah itu aja, gue bilang gitu kan. Nah itu aku berterima kasih juga, banget sama orang tuh. Pokoknya dari orang itu hari itu subscriber aku jadi 40 orang. Nah akhirnya aku suruh lagi nih kawan-kawan aku di WA, tolong dong share, pokoknya gitu-gitu. Terus di Twitter juga, terus di Facebook. Akhirnya keluarga aku kayak abang aku kan, semangat ya bilang kayak gitu. Kan seneng kan kalau di komen kayak gitu. Terus akhirnya ada satu video itu aku nge-share ke seluruh kontak aku, jadi di situ dosen-dosen pasti lihat. Akhirnya dosen aku juga nonton, subscribe gitu kan. Terus di komennya, semangat berkarya ya Mega, senang banget gitu. Masih banyak buat teman-teman aku yang selalu ngebantu nonton video aku, buat teman WhatsApp aku yang selalu mau aku todong. Enggak, aku minta tolong, tolong dong nonton semua video aku gitu. Terus juga buat teman-teman yang udah subscribe aku, pokoknya aku berterima kasih banyak. Insya Allah 200 subscriber aku akan buat giveaway. Pokoknya senang banget pas dapat 100 subscriber aja, aku benar-benar kayak ngerasain tuh beda sama Instagram. Nah benar-benar aku dapat feedback, banyak feedback yang aku dapat dari YouTube. Kalian semangat ya, yang YouTuber pemula semangat ya, semangat terus, jangan pernah menyerah. Aku ingat kali kata Bang Den ini kayak ini, kita tuh kayak ngejualan gitu loh, kayak ngedagang, jualan terus. Yang dagangan pertama nggak laku, kita dagang lagi, dagangan kedua pun nggak laku, dagang aja lagi, dagangan ketiga nggak laku, kita dagang lagi. Yang keempat ini insya Allah pasti laku bilangnya. Walaupun ini pasti nanti buat aja dulu videonya. Kayak mana orang mau subscribe channel kita kalau video kita tuh nggak banyak. Jadi itu kayak banyak video tuh kayak membuat orang lain tuh, ya jujur aja sih kayak dibilang abang Dan ini bener juga, kayak aku sendiri aja. Kalau misalnya ada yang minta kayak Kak balik dong gitu, aku ngecek kan. Terus dia tuh buat videonya cuma satu, dan itu videonya bukan yang kayak, maaf ya aku bilang, maksudnya bukan aku nilai buat jat orang, enggak gitu. Maksudnya ya dia videonya tuh kayak video nggak tahu dia buat apa gitu, tapi ya udah, aku cuma lihat kayak itu. Iya juga sih ya, kita pasti lihatnya dulu apa sih dia buat gitu. Bener kayak kata Bang Den itu. Jadi di situ aku selalu lihat kayak misalnya yang memang ya bener bagus ya, aku langsung komen gitu. Kayak misalnya ada tuh dia buat popcorn gitu kan, terus aku emang pernah cari resepnya gitu yang gampang gitu. Dia buat tutorial tuh memang yang gampang, terus aku komen kan, Kak makasih ya resepnya, aku emang pernah sih nyari itu, aku gitu. Dan aku mengucapin benar-benar terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk 161 subscriber aku. Nah teman-teman, itulah sedikit cerita dari aku. Banyak ya, bukan sedikit. Jangan lupa kalian untuk subscribe channel aku ya. See you next video. Assalamualaikum.